Dika lagi di acara non deh? Pembimbingan 100 guru. Sekalian Dika mau perform dalang ya. Pokoknya saksikan terus di channel Selu. Jangan lupa di like, comment, and subscribe. Di parancahan ulah eleh ku angin, ulah eleh ku cair, yuk barengan muka jangjang. Ayah di dapur. Ayah Uya. Ayah atas. Ya, Bunda. Berarti Bunda Hadijah ya? Iya. Ayah Uya, Bunda Hadijah. Gitu ya. Nah, pertanyaannya bagus sekali ya. Jadi tadi tentang gaya belajar. Alhamdulillah di pagi yang cerah ini kita bisa bermuajahah silaturahim. Kita bisa mengikuti program yang sudah direncanakan ya, yaitu di jadwal pembinaan 100 guru, Pak. Alhamdulillah, semoga kita sehat. Yang terhormat Pak Ayat, Pak Irfan, kebetulan Pak Irfan sahabat saya sendiri. Alhamdulillah beliau jauh-jauh dari Bandung ya Pak ya. Dari Bandung bisa silaturahim kepada kita semua. Dan Kang Dede Sundara, alhamdulillah bisa hadir. Jazakumullah jaza. Ini kami punya trainer-trainer militan Pak. Jadi pemberdayaan masyarakat yang dijalankan saat alhamdulillah ini dilaksanakan se-Priangan Timur ya. Bapak Ibu sekalian, para anggota 100 guru, untuk informasi ya dari saya sendiri selaku penanggung jawab program di sini, insya Allah besok enjing ada kegiatan apa? Yang terang di 100 guru. Biasa tahun-tahun dulu itu dominasinya 100 guru yang mengirimkan teh. Boleh dadakan lah walaupun di aturan kan terakhir hari ini ya, hari inilah. Mangga, nah yang daftar udah lumayan cukup banyak, cuman yang butuh teh yang udah kecil. Lumayan hadiah nantinya dari Pak Haji teh udah lumayan gitu. Jadi fasilitasnya dapat tiket gratis 1 tahun si anak teh 1 tahun pokoknya gratis wisata ke sini ya. Yang kedua dapat door prize nanti untuk besok teh. Yang ketiga bagi yang juara nanti ada uang pembinaan, ada piala, ada hadiah-hadiah lumayan lah. Biasanya pokoknya Pak Haji lumayan lah ngasih untuk uang pembinaan walaupun di masa pandemi, apalagi di waktu dulu ya lagi stabil perusahaannya teh 1 juta we mah juara kahiji pasti we. Nah silakan ya alhamdulillah dengan komitmen kita semua bahwa urang mah bismillah we untuk kadieu ya tolong ini sejak niat ibadah insyaallah moal aya nanaon moal kumaha. Karena apa? Bayangkan di tahun 2000 dari Maret 2020 kami menyelenggarakan programnya banyak Pak. Banyak sekali, ada 12 program dan program-programnya cukup. Yang unggulan itu udah masuk media massa elektronik, juga udah pernah masuk di media nasional Pak. Alhamdulillah Mr. Nino diundang ke TVRI, di TV nasional sempat setting-setting. Artis-artis saya konsepnya Pak
dengan tim itu. Seperti bulan ini mengisi di Radio Buana Jaya itu alhamdulillah dinamis seminggu 2 kali. Itu di Mata Hati programnya. Nah, jadi di Mata Hati kita mengirimkan trainer-trainer kami di sini. Jadi intinya di Sukahaji Waterboom ini Pak, pemiliknya satu muslim insyaallah taat dan santri religius, nasionalis religius gitu. Terus yang punya perusahaan ini juga beliau di samping agamis sangat peduli dengan kebudayaan Pak. Jadi saya selaku mitra kerja dari Yayasan Rumah Safa Indonesia sekaligus merangkap IO-nya, kami sinergis gitu. Jadi intinya ada kesepahaman yang luar biasa dan kita punya niat di perusahaan ini bahwa apapun kegiatan, apapun usaha yang kami jalankan di sini, niatnya itu semata-mata lillahi kalimatillah. Jadi ini adalah perusahaan yang mau diarahkan ke wahana edukasi religi Islami. Mohonnya Pak, jadi mohon doanya dan insya Allah memang sedang ditata lah untuk bisa mewujudkan wahana yang benar-benar religi gitu. Dan alhamdulillah ini bukunya nanti saya sampaikan, mangga dipelajari Pak. Dan kalaupun ada program yang berkesinambungan nanti bisa dikerjasamakan. Kami marketing intinya ada 3 Pak di Sukahaji teh, yang freelance-nya banyak, kader-kader militan. Jadi marketing kami itu si marketing teh dia adalah aktivis, posisinya dia adalah pendakwah, dia marketing itu adalah belajar pembisnis juga, industri punya produk, dan di samping itu juga ditugaskan jadi marketing di sini. Jadi trainer Pak. Jadi dia juga trainer. Alhamdulillah yang barusan tampil juga kader kami. Nah, gitu. Itu barangkali lah gambarannya. Bangga untuk simbolis Pak. Barangkali ataupun ada sepatah 2 patah kata, bangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi farraqa bainal haqqi wal batil wa amarna bittiba'i rasulil jalil wa nahana 'anil ikhtilaf wal iftiraq at-tariqil mudil asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Ibu-ibu yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, amin. Tadi saya sudah diperkenalkan sama Bapak, nama saya Ayat. Saya sebagai Dewan Pembina di Yayasan Percikan Iman yang berlokasi di Bandung. Dan saya sangat bangga kepada Yayasan Bapak. Kenapa? Itu saya melihat sebuah yayasan yang ada di wilayah Kabupaten Bandung, Kabupaten Ciamis, itu ibarat supermarket yang lengkap. Jadi ketika umat itu datang ke yayasan ini, dia mau apa langsung ada. Dia mau lembaga pendidikan bagus, ada. Itu salahnya yayasan Bapak. Dia butuh kebutuhan rumah tangga, ada. Jadi sulit mencari sebuah lembaga, sebuah yayasan itu mirip supermarket yang apapun yang dibutuhkan oleh umat itu ada. Dan Percikan Iman itu sedang menggagas hal-hal seperti itu. Bahkan menjadi sebuah bengkel akhlak pun siap gitu. Nah, di Yayasan Percikan Iman itu banyak yang dalam tanda kutip bermasalah dalam rumah tangga, bermasalah dengan anak dan lain sebagainya. Mereka datang ke Percikan Iman. Dan kebetulan saya di Percikan Iman selain sebagai Dewan Pembina juga sebagai konsultan keluarga dan rumah tangga dan juga sebagai konsultan ilmu waris. Nah, jadi saya alhamdulillah menulis 2 buku tentang rumah tangga. Kalau tadi kan ibu ya Pak penulisnya, ya itu udah sampai 40, tapi saya baru menulis 2 buku tentang rumah tangga dan 1 buku alhamdulillah sudah bestseller. Alhamdulillah. Judulnya Membingkai Surga dalam Rumah Tangga. Nah, mudah-mudahan ibu juga bisa mendapatkan buku ini. Mohon maaf, saya bukan
mempromosikan, tapi posisi saya sebagai penulis. Jadi kalau ibu tanya ke saya harganya berapa, saya bukan penjual, tapi saya hanya penulis gitu. Dan saya juga bangga kepada ibu-ibu yang sangat antusias, sangat luar biasa untuk mengikuti acara ini, untuk siap menjadi pendidik sebagaimana nasihat Ali bin Abi Thalib, alimu auladakum fa innahum khuliqu li zamani ghairu zamanikum. Kata Ali bin Abi Thalib, didiklah anak-anak muda bijak sebab dia akan hidup pada zaman yang engkau sendiri tidak akan mengalaminya. Bayangkan, ibu waktu SMP, SMA mungkin tidak kenal HP ya Bu, YouTube tidak kenal, FB apalagi WA belum ada. Nah, anak saat ini SD kelas 5 saja dia sudah punya akun FB. Itu sangat luar biasa. Makanya kata Ali bin Abi Thalib, alimu auladakum fa innahum khuliqu li zamani ghairu zamanikum. Didiklah anak-anakmu dan bijak sebab dia akan hidup pada zaman yang engkau sendiri tidak akan mengalaminya. Mungkin saja 20 tahun yang akan datang ibu sudah wafat. Ibu tidak bisa menyaksikan anak-anak kita itu nanti seperti apa. Dan nasihat Umar bin Khattab mengatakan, kalau di sebuah kota, di sebuah kampung itu tidak ada anak-anak yang mau ke masjid, yang masuk masjid, maka kata Umar bin Khattab itu sebagai indikator tanda lenyap akhlaknya gitu. Nah, jadi kalau misalkan ibu ingin menjadikan anak yang soleh, yang menjadi generasi masa depan, maka dia harus siap di masjid. Ya, dia harus siap untuk dibawa ke masjid. Nah, tentu saja bukan hanya dibawa ke masjid, tapi ibu-ibu juga harus punya wawasan tentang pendidikan anak. Dan alhamdulillah yayasan apa Pak? Rumah sampah Indonesia itu namanya luar biasa, Indonesia banget. Jadi sangat nasionalis. Jadi rumah sampah Indonesia ini sangat nasionalis gitu. Jadi kalau ada yang survei yang ingin dalam tanda kutip misalkan Intel ingin mengetahui ininya, dari namanya juga sudah ketahuan ini adalah nasionalis gitu. Ya, nasionalis banget. Ya, mudah-mudahan saya doakan Bapak dan semua tim juga itu ibarat yayasan yang dia menjual toko yang lengkap. Jadi apapun yang dibutuhkan oleh umat di Ciamis, bahkan sampai Jawa Barat, bahkan sampai Indonesia, ketika datang sini insya Allah ada. Amin. Jadi ya saya sangat bersyukur, bukan hanya keinginan saya di Percikan Iman punya yayasan yang bisa melayani umat, apapun bisa ada, tapi di Ciamis pun. Terus terang saya ini dibesarkan di Ciamis, SD, SMP, SMA di Ciamis. SD saya di Senangkasih, kemudian saya pondoknya di Banjar sempat 1 tahun, dan di Ciamis 3 tahun, dan di Tasik 2 tahun. Jadi saya tingkatan dasarnya, basic agamanya juga didapatkan di Ciamis gitu. Alhamdulillah. Dan saya ibarat sosok Nabi Punten, saya mengambil gaya Nabi, gaya Rasulullah. Nabi itu dibesarkan di Mekah, tapi dia datang ke Madinah. Ketika datang ke Madinah, dia kembali lagi ke Mekah, bukan untuk memerangi Mekah, tapi dia untuk dakwah ke Mekah. Saya dibesarkan di Ciamis, kemudian datang ke Bandung untuk membuat sebuah kekuatan. Kekuatan apa? Kekuatan intelektualitas, kekuatan SDM, dan banyak lagi kekuatan. Dan setelah saya ada di Bandung, saya mencoba untuk memberikan kekuatan ke kota Ciamis. Gitu. Itu adalah khas dakwah yang dilakukan oleh Nabi. Nabi dakwah di Mekah, Nabi dibesarkan di Mekah, kemudian Nabi membangun kekuatan di Madinah, kemudian dari Madinah dia kembali ke Mekah
untuk memberikan apa yang dia dapatkan di Madinah. Itu yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan yayasan ini menjadi yayasan yang selalu dibutuhkan umat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah, juga mohon doanya Pak. Sekarang kami lagi merintis sekolah SD Alam Sepriangan Timur, baru di sini, baru kelas 1. Mudah-mudahan ada support, ya sharing keilmuan dari sana lah, bertingkat iman. Dan ini berat sekali Pak, pas bikin sekolah SD Alam pas pandemi, luar biasa. Ini perjuangannya sangat berat dan mereka militan Pak, udah benar-benar pejuang dakwah lah, insya Allah udah terpilih karena kita ada penjaringan dan penyaringan yang sangat ketat untuk guru-guru ini. Jadi 2 tahun mereka dididik, dibina dan disekolahkan disekolahkan di sekolah alam yang udah maju. Jadi ada magangnya Pak, alhamdulillah, insya Allah. Jadi rekan-rekan di sini pokoknya lamun sekolahnya ke sekolah alam Sukahaji bakal beda hasilnya. Insya Allah, saya pendek gitu ya. Dan kalau untuk tingkat PAUD-nya kita sudah underbow juga, ada binaan di Raja Polah. Tadi Bunda Nia yang trainernya juga sebagai penanggung jawab di sana. Dan untuk SMP, SMU-nya kita punya sekolah sains Pak. Jadi sekolah sains banget, dan itu sudah baru berdiri. Saya komitenya dulu yang di SMP-nya ini prestasinya udah melejit ke tingkat nasional. Karena yang punya yayasannya memang nggak nanggung gitu, jadi ngambil guru-guru yang ber-SDM mumpuni. Jadi guru-guru MIPA-nya dari ITB gitu, dari Unpad, dari mana. Ya, alhamdulillah, mohon doanya. Di sana ada sekitar 18 hektar Pak, dan bangunannya udah bagus banget. Ini saya punya ikut andil dalam sejarah pendirian sekolah itu karena saya komite sekolah di sana. Oke, rekan-rekan sadayana, insya Allah ayeuna bade tampil dalang Dika Wiraswanda, ieu teh dalang nu bade diagengkeun ku yayasannya, ku perusahaan dia. Dalang Dika ini dalang cilik yang insya Allah udah lumayan, prestasinya lumayan, udah banyak, dan mudah-mudahan nanti kita akan di syuting lah, mangga Kang Mister ya, kita digedekan, dibesarkan, kita masifkan ini dalam Dika ini, biar nanti jadi kebaikan untuk semua, karena seni juga penting. Dan dalang yang berjiwa seni religi Islami juga sangat penting gitu. Jadi insya Allah untuk itu nanti kita akan nonton bareng. Sebelumnya mangga Bapak untuk simbolis pilih hilang. Mangga Pak Irfan ada di foto. Ya. Jara damang sadayana. Ibu damang ibu. Alhamdulillah ai daramang sadaya namanya. Urang teh patepang deui ye sanaos kaayaanana Covid pandemi geuningannya. Kumaha ibu puasana lancar ibu? Lancar. Mudah-mudahan puasa urang dikawit kahiji dugi ka ayeuna sing ditampi ku Allah Subhanahu wa taala. Sing lancar di kapayuna dugi ka lebaran. Ibu Bulan. udah arah ibu ku kopi teh bu ah. Ay, ibu man sok arah geuningan ibu mah. Henteu teu arah ibu. Ulah arah, da teu kadeuleu ah. Teu kadeuleu si Covid mah. Betul. Tah urang teh kudu mematuhi karena protokol eta teh deui ibu, karena protokol batina boh protokol lahirna. Ai protokol batina mah urang teh kudu ditingkatkeun keimanan urang, ditingkatkeun nya salatna, ngaosna, atuh zikirna kudu ditingkatkeun eta teh. Urang teh ngadoa ka Allah sangkan ieu wabah teh hilang di muka bumi ini. Tuh, da si cepot oge sarua arah ibu. Nan meureun ieu teh meureun
naon atuh kasebutna teh cobaan merenya cobaan meureun keur urang sakabeh jeung aya protokol kesehatan lahir nama urang teh kudu memakai masker mencuci tangan jeung menjaga jarak naon cenah ibu memakai masker eta tah si cepot mah poho teu make masker atuh alah abah kumaha ieu si cepot teu nganggo masker ieu duh moal nanaon cepot mah nya da si cepot mah hirupna oge ku dalang jabakai si cepot mah moal beunang ieu Corolla deui si ibu mah lagi Corolla ibu corona ibu mah kumaha kana Corolla wae ibu mah jeung urang teh sajabati ngajaga imunitas urang kudu memakai masker teh urang teh kudu memakan atau meminum makanan yang bergizi halal eta mah jelas kudu halal sapertos susu kefirnya bapak abah jerinya susu kefir mah mantap ka resep si cepot tuh buka puasa ge si cepot mah jeung kefir ya nya sareng ayat bumbu masakan halawa dijamin halal eta mah nya Pak halalan toiban aya naon deui aya AG plus tak ieu tah tuh tak ieu mah luar biasa khasiatna nya Pak luar biasa glow up cenah tuh saur si ibu itu mah tuh aduh aya naon deui ieu sebutannya sok atuh nya susu kefir teh wah raosna kacida eta teh kumu lamun dileueut pas engke buka puasa mah coba seueur varian rasana aya rasa naon wae ibu aya rasa naon banyak lagi yang lainnya. Duh, siapa jadi liur, tidiu, aduh. Ayo ibu osok ngaleueut susu kefir. Mantap. Aduh. Nah, itu cenah protokol kesehatan jeung protokol kesehatan batin sareng protokol kesehatan lahirna urang teh kudu berjaga-jaga aya sabenerna masih corona teh aya pancek eta ge wah non ayeuna non protokol kesehatan teh walah beuki kurat we ulah ka mana-mana di ulah mudik deui nu sedih ai teu bisa papanggih jeung dulur anu di kota udah kumaha meureunang ini paling oge si cepot mah tidak dina HP geuningan halo kitu geuningan yang papanggih teh anu papanggih beungeut teh geuningan naon pice video call jeung orang jauh teh geuningan bisa papanggih beungeut urang teh si cepot mah pernah gerak video callan sareng Abah Ajri ruwasun nah cina aya jelema burung mana si cepot atuh nya ruwasun basa eta Untuk iya Bandung. Protokol kesehatan batin teh ditambah taubat sareng seueur sedekah. Tah eta cenah seueurkeun sedekah urang teh nya sedekah kumungkip non zakat ulah hilap zakat engke teh. Sedekahna taubatna urang teh kudu taubat. Tobat tina kasalahan urang anu sababaraha tungkul tempat kaluputan tangga tempat kalelepatan urang teh salah wae lain setan bener wae lain malaikat da urang mah jelema tuh cenah emak jelema maksud teh
Aduh. Naon deui abah teh tuh? Kumaha dalang we. Nyanyi atau nyanyi? Nyanyi. Aja kali kok. Nyanyi nu kumaha? Si cepot mah geuning aya nu kitu naon ci geunian. Lamun leuweung rusak cenah. Kaina bakal beak. Pepeling kesling ta. Ibu terang pepeling kesling. Sok atuh apalkeun ibu. Sigra si cepot urang lamun masih kena ingat ya bisi pohon deui lamun leuweung rusak kaina bakal beak caina saat ngoleprak runtah pabaratak dahareun inumeun kimia kabeh anak incu bak pastino balangsak bakal madarat jeung dilaknat eta pekeling kesling ibu. Kesling teh kesehatan lingkungan kitunya Pak betul eta pintar si cepot mah nya. Senajan huntuna hiji dari sekolah ieu teh huntu hiji teh lain permen karet ibu ieu teh lain. Disangka permen karet dia gerak ku si ibu pedan mulai nyelap cenah eta permen karet tadi kitu we puasa si cepot oge puasa. Nuhun dia Pak. Aduh, kumaha juga gitu nya. Nyanyi naon atunya? Cangkurileung cang. Ye. Si cepot mah naonnya? Aya si sindiran gini nu kieu ibu ye. Kaliki buah kawali moe baju katebak angin. Lalaki zaman kiwari rebang ngarayu tara dikawin. Naon? Aya deui ye. Saya we dibagi 5. Maon dige dia gurit. Awewe zaman ayeuna bogoso teh neuleuh duit. Si emak ini kekeprok tinggal si emak. Eta teh si emak nu kitu teh. Tepati si mamanya. Namun deui aya di sisi sindiran teh loba. Ieu si cepot mah bisa ngitung. Hiji ujung hiji dijumlahkeun jadi 2. Lamun bisa ngaji tentu bisa ngadoa. 2 ujung 2 dijumlahkeun jadi 4. Lamun bisa ngadoa tentu bakal menang berkat. Amin. 4 ujung 4 dijumlahkeun jadi 8. Lamun menang berkat tentu bisa barang hakan. 8 ujung 8 dijumlahkeun 16. Lamun bisa barang hakan tentu boga tenaga bedas. 16 ujung 16 dijumlahkeun 32. Lamun boga tenaga bedas bisa gelut jeung ngitoha. Alah. Ulah kitu tak ngitoha teh nya. Ulah mau jeung gelut kamitoha ulah eta teh ibu. Angguran kamitoha teh nganturannya lamun aya dahareun aturan. Lain kelaka ngajak gelut atuh anak. Tuh cek si ibu mah cenah kewingan tuh dicabut. Heeh. Dia yang sieunya. Ai ibu gaduh si sindiran ibu. Hah? Ibu mah kumaha tuh? Kapan nang sok citat-cat si sindiran teh ibu mah bari dilagukeun geuningan. Tak. Sok cinta kita. Didangukeun ku Mang Cepot. Sugan teh kuku muntir si horeng kadal jeung lalai. Sugan teh tungku kemikir si horeng nadah daeng lai. Eta mah anu sare meureunnya. Nunundutan.
jika si cepot eta mah untuk petang si cepot mantep itu Senyum selalu cepot. senyum selalu tuh tinggal dikasih we si cepot mah reka ditu syuri reka ditu Selalu bahagia. selalu bahagianya Walaupun corona. walaupun kantong kosong walaupun walaupun pesak kosong tetap bahagia si cepot mah Bahagia. selalu bahagia si cepot mah gitu kayak ibu ya pak aduh tak siap itu ibu enjing oke bakal deui nya apa enjing ge bakal deui nya bakal tampil deui ek mikir deui None apa? ek mikir deui ulah naon dia apa nyata siap itu ibunya apun teh we ti Mang Epot mah wabillahi taufiq wal hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, teman-teman yang kalian berada dimanapun ya Dika ya. Oke, tadi Dika udah tampil. Nah, ini kita bersama Abah siapa? Abah Ajri. Abah Ajri. Oke, kita mau tanya-tanya nih. Abah ini sebagai apa sih? Kalau saya di sini selaku mitra kerja dan konseptor di Wahana Edukasi Sukahajiwatera. Ya. Jadi saya di sini kepercayaan owner bagaimana untuk memanage pemarketingan dan pemberdayaan di perusahaan ini gitu. Oh, Iya. jadi dipercaya oleh Owner ya. ownernya. Oke. Ini sebenarnya tuh ada acara apa sih? Kalau ini acaranya adalah pembinaan status guru. Jadi kami sudah 11 angkatan se-Priangan Timur. Yang sebelum pandemi ini jumlahnya anggota kita yang sudah komitmen mengikuti jadi anggota pembinaan guru itu rata-rata 150 sampai 200 orang. Tapi karena pandemi kita menjaga prokes dan mengikuti aturan Perda, jadi tahun ini cuma menerima 40 orang, tapi kenyataannya yang ikut 70 orang. Berarti ini berarti sering dilaksanainnya? Oh sering, sangat sering, dan di sini adalah wahana perusahaan yang beda dengan yang lain gitu. Oke, bedanya Ini apa nih? bedanya kan tagline kita wahana edukasi. Jadi di sini orang datang berkunjung ke wisata ini bukan hanya sekedar main-main belaka, tetapi justru belajarnya lebih dominan. Jadi programnya bukan ini saja banyak, dan peminatnya juga binaan kita juga udah guru-guru yang dibina itu yang dapat ilmu di seminar pelatihan kami itu udah puluhan ribu. Alhamdulillah ya. Iya, alhamdulillah. Oke, lalu tujuannya acara ini apa? Tujuannya ya tiada lain bahwa kami adalah kelompok LSM ataupun IO perusahaan yang IO-nya beda dengan yang lain gitu. Jadi kalau di Sukahaji IO-nya sosial, Bu. IO-nya juga ngeluarin duit. IO-nya juga berkorban. Bayangkan saya IO yayasan yang cuma punya nama aja, yayasannya udah lama bergerak, insya Allah mencerahkan, memberdayakan masyarakat, udah bisa melayani, memberi manfaat kepada puluhan ribu guru dan mungkin puluhan ribu masyarakat ya, karena program kita banyak sekali. Kami sudah punya apa-apa, gedung pun belum punya, gitu. Masuk diizin di Kesbang Pemda saja saya belum, karena dana yang kita pakai itu dari dana urunan tim Solid. Jadi kita mengandalkan dari dana usaha home industry yang kami miliki. Gitu. Jadi dari home industrinya Iya, ya? home industry-nya dananya. Itu kalau misalnya tadi mendengarkan kalau nggak salah ada sekolah, itu teh maksudnya gimana ya? Oh, kita kan lebih sekolah-sekolah yang dibangun di sini adalah banyaknya lebih ke layanan non formal gitu kan. Kayak ada program misalnya ini pembinaan 100 guru, terus ada sekolah ibu, udah 10 angkatan ya, ada Bunda Susan mentornya. Ada juga sekolah guru menulis. Jadi guru-guru yang ingin jadi penulis atau siapa yang jadi penulis ada sekolahnya di sini. Ada sekolah bisnis online. Dan itu insya Allah trainernya, mentornya juga trainer nasional beberapa orang gitu.
Yang sekolah bisnis online juga Ustadz Ikhwan Jiyad, beliau adalah tangan kanannya Iko Santosa. Siapa yang tidak tahu beliau. Nah, dan banyak programnya, termasuk sosialnya juga. Bulan kemarin saya ngadain kita seminar tentang anak pang Indonesia. Jadi kita dakwah di kelompok marginal misalnya dan lain sebagainya. Termasuk Kang Ade Dika ya, dalang Dika ini yang salah satunya dalang cilik yang dibesarkan oleh perusahaan. Berapa kali beliau diundang Kang Ade Dika ini. Kalau misalnya kedepannya nih harapan Abah nih mau gimana harapan? Ya kalau harapan kami ya kalau berdakwah, kami kan sebetulnya gini, di perusahaan ini ada yang uniknya yang nggak ada di perusahaan lain. Ya mangga kalau diadopsi ataupun ya nggak apa-apa, saya senang bahkan. Jadi di sini mah trainer itu maaf bukan trainer, jadi marketing itu dia itu merangkap juga sebagai posisinya sebagai aktivis, sebagai trainer, juga entrepreneur. Jadi dia punya usaha sendiri. Jadi si trainer di sini tidak hanya sekedar jadi si marketing di sini tidak hanya sekedar jadi marketing perusahaan secara umum, enggak. Tapi mereka adalah orang-orang yang sudah komitmen untuk berdakwah, untuk berjihad, untuk membangun negeri gitu. Jadi tujuan untuk mendukung program pemerintah agar SDM di negeri ini mumpuni, baik secara imtak atau iptek. Ini tuh semuanya guru-guru. Guru-guru. Nah ini guru secara umum, kalau pembinaan 100 guru itu guru PAUD. Guru PAUD Sepriangan. Oke, kalau ini tuh bebas daftarnya atau gimana? Oh, pendaftarannya itu setiap pelaksanaan setiap Januari. Oh, berarti ada gelombangnya ya? Iya, gelombangnya. Ini gelombang 11. Oh. Gelombang 11. Jadi nanti kalau Januari depan 12. Pendaftarannya biasanya udah mulai dibuka bulan November, Oktober, November, Desember. Itu berarti persyaratannya guru-guru gitu? Guru-guru. Dan persyaratannya guru-guru PAUD yang dari daerah terpencil, yang mohon maaf mungkin miskin SDM, tidak mampu kuliah, guru PAUD tapi cuman keluaran SMP, SLTA atau paket C misalnya. Terus yang terutama yang tidak mampu kuliah. Jadi mereka dibantu agar si guru-guru itu ketika mengajar memahami konsep didaktik metodik yang benar dan baik. Jadi supaya sekolahnya maju berkualitas gitu. Makanya guru-gurunya kita bina. Berarti kebanyakan guru PAUD ya? Kebanyakan guru PAUD. Kalau misalnya selain guru PAUD itu bisa? Ada yang honorer biasanya yang dari SDMI. Tapi yang megang kelas 1-2. Jadi yang masih membutuhkan ilmu-ilmu kepaudan. Iya. Berarti kalau misalnya selain guru PAUD juga bisa? Kalau selain guru PAUD banyak yang kita layani, SD, SMP, SMU, bahkan SD, SMP, SMU yang sekolah ternama di Kota Tasik sudah kami pernah kunjungi gitu oleh tim ini. Karena di sini si marketing adalah trainer dan si marketing ini punya skill khusus di pemahaman keilmuan tertentu kan gitu. Jadi yang sekolah-sekolah di mana saja butuh dengan ilmu yang didapati yang ada di sini di marketing kami. Iya. Luar biasa banget ya, iya, Pak. Siap. Kali nanti saya kalau udah lulus boleh, mangga. Kuliah di mana, Neng? Di Muhammadiyah. Oh iya, syukur di UMTAS ya? Iya. Ya, saya tahu. Ya, bahkan dosennya sempat datang ke sini mau kerjasama juga. Iya, tapi ngambil dulu yang konseling. Oh, konselingnya. Iya. Iya. Cuma itunya konsentrasinya masuknya ke SDM. Siap. Coaching, Iya. coaching kayak Oh, ini iya. kayak gitu. Kalau dengan Unsil, UPI, saya sudah lama kerjasama. Bahkan adik ipar saya juga dulunya kader. Itu ketua LDK Unsil. Aktivis juga. Mudah-mudahan Ya, sama amin. UMTAS. Siap, dengan UMTAS boleh, mangga. Iya. Dan ini juga ya Bapak, jangan lupa di like, komen, Siap, subscribe. mangga. Salut Yahutnya. Terima kasih Bapak. Siap, sama-sama. Mohon Nanti maaf. di-upload ke Mr. Rido, ke Iya, kader kami. siap. Mister nanti disebar di link Sukajiwa terus. Ya, saya Siap. juga udah sempat bertemu sama beliau waktu Oh, iya. acara anak apa ya? Iya. Seminar yang waktu di Tasik 2019. Siap.
Nah, itu kader saya, kader militer. Ya. Ya Bapak makasih ya Siap, Pak. sama-sama. Mangga. Oke, dulu kita ada di mana itu? Warung Hepas Haji. Ini alhamdulillah kita dikasih aja camping. Ya, itu rasanya apa aja? Banyak, ada 16 rasa. Warnanya strawberry, cola, yang mau order ya Bu, di bawah ini ya Bu. Di bawah ini yang mau order wajib pokoknya ini. Mantap. Susu fermentasi. Iya. Untuk meningkatkan imunitas di masa pandemi. Banyak banget manfaatnya ya. Banyak sekali. Wajib banget buat dulur seluruh. Oke, dulur berada di sana sampai sininya pokoknya mah akhirnya udah selesai ya. Lanjut besok berarti besok apa? Sama wayang lagi Rika, dan ini acara hari pertama dan Rika juga mendapatkan apa nih? Al-Quran dan sarung. Oke, Buat lebaran. alhamdulillah, ya. Alhamdulillah pokoknya dulur fruit dimanapun kalian berada jangan lupa di Tonton terus dan di like, subscribe. komen dan Subscribe. oke, terima kasih. Orang